Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Alufazayan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal yang dikirim oleh Ibu. Jawaban yang pertama yaitu fenomena penangkapan seorang yang menjadi tersangka atas penyebaran video, foto, atau rekaman suara tanpa izin dari orang yang ada dalam materi tersebut merupakan pelanggaran hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tahun 2008 yang telah diubah oleh UUD nomor 19 tahun 2016. Berikut adalah beberapa pasal yang dapat dikenakan. Pasal pertama, pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Dan yang kedua, pasal 115 UU HC mengatur tentang penggunaan potret tanpa izin. Pasal 12 UU HC mengatur tentang penggunaan potret untuk kepentingan komersial tanpa izin. Pasal keempat yaitu pasal 29 UU 1/2024 mengatur tentang pengancaman melalui media sosial. Pasal kelima yaitu pasal 28 ayat 3 UU 1/2024 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang pasal terakhir yaitu pasal ke-263 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan. Jawaban yang kedua yaitu jelaskan maksud dan sebutkan contoh dari critical thinking, internet safety, digital plagiarism. Dan yang keempat digital search skill, dan yang kelima online identity management. Dan saya di sini akan menjelaskan yang pertama dulu, critical thinking. Critical thinking adalah pola pikir yang melibatkan proses berpikir analisis, realistis, dan religius untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi sesuatu. Yang kedua, internet safety. Internet safety adalah upaya untuk melindungi diri dari bahaya kejahatan online. Contoh faktor internet safety adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan pengaturan privasi di akun pribadi, menghapus riwayat pencarian internet, membatasi penggunaan wifi gratis, dan yang terakhir tidak membagikan informasi pribadi secara daring tanpa izin. Dan berikut ini adalah contoh-contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan internet. Yang pertama, menggunakan antivirus, firewall, and VPN, dan membarukan perangkat lunak secara rutin. Yang ketiga, plagiarisme digital adalah tindakan mengambil ide atau karya orang lain dan menganggap sebagai milik sendiri. Plagiarisme digital dapat terjadi karena kemudahan akses ke berbagai sumber informasi melalui internet. Contoh plagiarisme digital: menyalin dan menempel teks dari internet tanpa mencantumkan sumbernya, menggunakan program yang ditemukan di buku teks sebagai solusi tugas pemrograman tanpa menyebutkan sumbernya, menjiplak seluruh teks milik orang lain dan menjadikannya seolah milik sendiri. Dan yang keempat, digital search skill adalah yaitu untuk menggunakan teknologi digital untuk mencari informasi. Contoh digital search skill yang pertama, search engine optimization atau SEO, yaitu proses mengoptimalkan situs web atau agar muncul
di peringkat atas hasil pencarian. Dan yang kedua, SEM, yaitu menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian. Dan yang terakhir yaitu email marketing, strategi pemanasan yang efektif untuk menjangkau pelanggan. Ini penjelasan terakhir yaitu manajemen identitas dan akses atau IAM, yaitu proses untuk mengontrol akses ke sumber daya digital. Faktornya yang menentukan tingkat akses penggunaan di IAM adalah jabatan, izin keamanan, proyek, dan masa jabatan. Dan adapun contoh faktor online identity management adalah yang pertama nama pengguna, yang kedua ID proses, dan yang ketiga alamat email, dan yang keempat nomor karyawan, yang kelima sidik jari, dan yang keenam pengenalan wajah pemindaian iris, dan yang terakhir token fisik. Sekian dari saya jawaban yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.